Guys, mengapa satu hari dihitung 24 jam, kemudian 1 jam dihitung 60 menit, dan 1 menit dihitung 60 detik? Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Infopop. Hari ini guys, Infopop akan berbagi informasi seputar waktu, baik itu yang berhubungan dengan jam ataupun dengan nama hari. Jadi guys, seperti kata pepatah, waktu adalah harta yang paling mulia. Karena itu, waktu tidak bisa dibeli. Memanfaatkan waktu dengan cerdas itulah yang bisa membuat kita berhasil dan memberi manfaat bagi kehidupan. Lantaran waktu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dikembalikan lagi. Guys, waktu yang berlalu akan menjadi masa yang tak akan pernah bisa kita dapatkan kembali. Dan waktu yang sudah terlewat tidak bisa dibeli walau dengan harta sebanyak apapun guys. Nah, berbicara tentang waktu, pasti banyak sekali pertanyaan yang muncul di benak kita. Kenapa 1 menit itu 60 detik? Terus kenapa 1 minggu hanya 7 hari? Dan kenapa sehari itu terdiri dari 24 jam? Bukannya 60 jam, 70 jam, atau lain sebagainya. Dan pasti banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Dan kali ini Infopop akan memberikan fakta-fakta seputar waktu dan akan memberikan kalian jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah guys, asal mula penentuan waktu seperti yang kita ketahui bahwa alat untuk menghitung waktu adalah jam. Penentuan jam sudah mulai ditemukan oleh bangsa-bangsa besar pada zaman dahulu. Dan berikut adalah bangsa-bangsa besar yang telah menemukan jam sejak zaman dahulu. Satu bangsa Mesir pada tahun 3500 sebelum Masehi saat kekuasaan Ramses II telah menggunakan 8 obelisk atau menara granit merah setinggi 25 meter sebagai jam mereka. Nah, lewat bayangan menara granit itulah masyarakat Mesir mengetahui waktu keseharian mereka. Nah guys, metode ini kemudian diimplementasikan menjadi sebuah benda yang disebut jam matahari yang mengukur waktu berdasarkan arah jatuhnya bayangan saat matahari bergerak dari timur ke barat. Yang kedua, bangsa Babilonia pada tahun 2000 sebelum Masehi menggunakan tongkat kayu sebagai jam mereka. Nah, tongkat kayu ini ditancapkan ke arah tanah secara tegak lurus. Bayangan tongkat itu dijadikan patokan waktu untuk mereka. Bangsa Inka di Amerika juga ternyata menggunakan hal yang sama. Mereka menggunakan menara batu yang bernama Intihuatana sebagai alat penunjuk waktu untuk melaksanakan ritual. Bangsa Mesir pada masa Raja Amenhotep 1380 sebelum Masehi, jam air ditemukan. Jadi guys, jam air adalah bejana yang bagian bawahnya berlubang kecil untuk meneteskan air agar mereka dapat menentukan jam. Setelah itu jam pasir ditemukan. Nah, jam pasir adalah 2 tabung atas bawah yang berisi pasir, kemudian dihubungkan dengan pipa tempat pasir mengalir. Nah guys, Anaximander, filsuf Yunani, membawa dan memperkenalkan penunjuk waktu ke Yunani. Mulai saat itu, jam pasir dan jam air digunakan di Romawi dan juga Eropa. Dan kemudian guys, mengapa satu hari dihitung 24 jam, kemudian 1 jam dihitung 60 menit, dan 1 menit dihitung 60 detik? Nah, konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu sore hari dan 1 untuk waktu pagi hari. Sayangnya tidak adanya sinar matahari pada malam hari membuat mereka sulit untuk membagi waktu. Kemudian guys, mereka menemukan cara untuk mengatasinya, yaitu dengan melakukan pengamatan bintang. Guys, pada zaman kuno tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut dekan sebagai acuan. Nah, rasi bintang ini akan naik berturut-turut di cakrawala dikarenakan perputaran bumi. Setiap rasi bintang atau dekan akan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan guys, bila 36 dekan naik menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.
Sedangkan saat sore hari akan muncul 18 dekan atau rasi bintang dan akan menghilang 3 dekan saat mulai malam hari. Nah, ada 12 dekan yang masih terlihat dan inilah yang menjadi perhitungan 12 jam di waktu malam hari. Dan guys, dalam perkembangannya kemudian sekitar tahun 147-127 sebelum Masehi, seorang ahli astronomi Yunani bernama Hipparchus berpendapat bahwa waktu 24 jam dalam satu hari ini dibuat tetap saja dengan menggunakan sistem waktu equinoctial daripada sistem musiman seperti itu. Nah, setiap waktu 24 jam yang konstan ini tidak langsung diterima oleh masyarakat luas. Kemudian pada abad ke-12 Masehi, sistem waktu ini digunakan dan disepakati bersama saat jam mekanik pertama kali ditemukan. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa harus 60 detik dan 60 menit? Nah, perhitungan waktu 60 detik dan 60 menit dalam 1 jam ditemukan perhitungannya oleh seorang ahli astronomi Yunani bernama Eratosthenes pada kisaran waktu 276 sampai 194 sebelum Masehi. Ia membagi sebuah lingkaran menjadi 60 bagian untuk membentuk sistem geografis latitude. Teknik yang digunakan ini berdasarkan atas sistem berbasis 60 yang digunakan oleh bangsa Babilonia yang berdiam di Mesopotamia, yang mereka ambil dari peradaban bangsa Sumeria pada tahun 2000 sebelum Masehi. Dan guys, tidak ada yang mengetahui secara pasti mengapa mereka menggunakan sistem bilangan berbasis 60. Namun guys, menurut sejumlah ahli sejarah dan astronomi besar, dugaan angka 60 itu lahir dari perhitungan bahwa angka tersebut merupakan angka terkecil yang dapat dibagi habis oleh bilangan 10, 20, 15, dan juga 30. Kemudian Hipparchus menyempurnakan sistem tersebut yang lantas melahirkan satuan waktu lebih kecil yang sekarang kita kenal dengan nama detik. Guys, Hipparchus memperkenalkan sistem longitude 360 derajat bersama ilmuwan lainnya bernama Claudius Ptolemy pada tahun 130 sebelum Masehi. Bagian pertama disebut partes minutae primae yang kita kenal dengan nama menit. Dan bagian kedua partes minute secundae yang kita kenal dengan nama detik. Uniknya guys, sistem perhitungan waktu yang dibuat ribuan tahun yang lalu ini ternyata juga masih digunakan sampai dengan sekarang. Nah, ini membuktikan jika kemampuan nenek moyang dalam mempelajari alam lebih baik daripada manusia modern saat ini. Nah, mereka itu mampu menciptakan suatu perhitungan waktu tanpa alat-alat modern seperti sekarang. Kalian bisa bayangkan sendiri kan bagaimana jikanya kalau suatu hari itu terdiri dari 60 jam atau 70 jam atau 80 jam dan lain sebagainya. Mikir. Dan guys, selanjutnya Infopop akan berbagi informasi tentang asal-usul penamaan hari. Nah, pada zaman dahulu orang-orang belum memiliki penanggalan yang sah. Setiap bangsa itu atau suku itu memiliki penanggalannya masing-masing. Misalnya saja penanggalan suku Maya, penanggalan suku Aztec, dan lain sebagainya. Ada yang percaya kalau seminggu itu terdiri dari 10 hari. Ada juga yang percaya seminggu itu terdiri hanya 5 hari. Nah, penetapan 7 hari dalam seminggu itu diperkirakan dimulai oleh bangsa Babilonia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Mereka itu percaya bahwa Tuhan menciptakan bumi dalam waktu 6 hari dan menetapkan hari ke-7 sebagai hari untuk beristirahat. Karena itulah mereka menganggap kalau seminggu itu terdiri dari 7 hari. Pada saat itu guys, hari belum memiliki nama. Mereka hanya menyebutnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Kemudian pada zaman Romawi kuno, tepatnya saat Julius Caesar berkuasa, barulah hari-hari itu diberi nama. Nama-nama hari itu ditetapkan berdasarkan matahari, bulan, dan nama 5 planet. Ya, saat itu orang-orang tahu kalau tata surya kita terdiri dari matahari, 6 planet, dan bulan. Sehingga muncullah penamaannya Minggu atau Sunday diambil dari nama matahari atau sun
Senin atau Monday diambil dari nama Moon. Selasa atau Thursday adalah Mars yang identik dengan Thew, dewa perang dalam mitologi di Eropa Utara. Kemudian Rabu atau Wednesday adalah Merkurius yang identik dengan dewa Woden. Kamis atau Thursday adalah Jupiter yang identik dengan nama Thor. Kemudian Jumat atau Friday adalah Venus yang identik dengan Dewi Freya. Dan yang terakhir adalah Sabtu atau Saturday adalah Saturnus atau Saturn. Dan guys, demikian informasi yang sudah kami sajikan untuk Anda khusus untuk fakta-fakta seputar waktu. Semoga informasi yang sudah kami sajikan untuk Anda dapat bermanfaat untuk Anda dan dapat menambah wawasan Anda. Jangan lupa nih untuk terus dukung channel YouTube ini dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Ditunggu episode selanjutnya ya. Bye.